Saudara sekalian, saya mengharapkan saudara sekalian di rumah jaga kesehatan ya. Kalau mau keluar, ingat pakai masker dan cuci tangan pakai sabun sesering mungkin ya. Kita percaya Tuhan Yesus akan lindungi kita, keluarga kita dalam keadaan sehat. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini. Kami semuanya masih ada kesempatan untuk menikmati firman Engkau. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ada satu lagu yang paling saya suka, yaitu waktu di perjamuan. Di bukit yang jauh, kulihat salib itu. Ya, yang hina. Dan kemungkinan dunia ini nggak ngerti. Tapi buat aku, salib itu begitu berarti. Karena dia adalah juru selamat aku yang telah mati buat aku. Rasul Paulus di dalam suratnya ke gereja Korintus juga mengatakan bahwa ia memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antara mereka selain Kristus Yesus, yaitu dia yang disalibkan. Saudara sekalian, ingat, Rasul Paulus adalah seorang scholar, seorang yang kalau sekarang ini dia adalah PhD. Ya, dia adalah profesor. Dan Rasul Paulus adalah seorang karate istilahnya, yang banyak ban hitam. Ataupun dia adalah seorang main silat yang sudah tinggi sekali. Ataupun dia main kungfu, dia adalah guru Shaolin gitu loh. Ya, yang Jackie Chan gitu loh ya. Nah, inilah dia punya titel dan dia punya profesor, dia punya skill. Ya. Biasanya profesor tidak bisa berantem. Biasanya yang kasar belajar karate nggak bisa tentang duduk belajar baca buku 1 jam, nggak mungkin dia bisa. Karena orang ini kasar gitu ya, nggak bisa diam. Yang diam itu nggak mungkin bisa pukul gitu. Nah, tetapi Rasul Paulus ini dua-duanya dia ada. Jadi dia adalah manusia yang luar biasa. Interaksinya tinggi, fisiknya juga luar biasa. Sesudah dia ditangkap Yesus, dia mengatakan, apapun di dalam kehidupan saya, aku tidak peduli. Tapi ada satu hal, saya hanya memandang Yesus Kristus yang disalibkan. Nah, ada satu ayat, saya kaget ya. Dia bilang, dulunya saya merasakan apa yang saya miliki itu adalah berharga. Sesudah saya ketemu Kristus, itu dulunya semuanya itu menjadi sampah. Nah, kenapa Rasul Paulus begitu committed, begitu convinced, begitu meyakinkan itu? Karena dia jamaah Tuhan. Dengan kata lain, Paulus yang menulis 2/3 dari perjanjian baru itu memenuhi pikirannya dengan Yesus dan karyanya yang sempurna. Sesudah dia kenal Yesus, pikirannya berubah. Pandangan hidup dia totally change. Tuhan juga ingin pikiran Anda dan saya penuh dengan salib Yesus seperti Rasul Paulus. Ia ingin Anda sadar salib itu adalah segala-galanya buat manusia yang hidup di dunia ini. Nah, sekarang tetapi apa artinya sadar salib? Sadar salib berarti kita melihat Yesus yang begitu mengasihi kita sehingga ia bersedia mati untuk saudara dan saya di kayu salib. Yang uniknya, sesudah kita sadar, bersikap sadar, salib itu berarti memandang Yesus yang menyerahkan tubuhnya sendiri untuk dihukum supaya tubuh Anda dan saya dibebaskan dari semua hukuman. Dan Rasul Paulus dia sadar Yesus begitu cinta sama dia dan mengganti dia di kayu salib supaya dia memiliki hidup yang kekal. Karena dia tahu dia seorang manusia yang berdosa, dia seorang manusia yang lemah. Dia mengatakan, aku tahu apa yang baik, aku tahu juga apa yang jahat. Tetapi apa yang saya lakukan itu justru yang jahat. Siapa yang bisa menolong aku? Siapa?
Puji Tuhan, dia bilang, ada Yesus, dia yang bisa menolong aku. Dan inilah sebabnya Paulus mengatakan, hidup aku hanya ada salib. Di kayu salib, semua kedagingan kita, penyakit kita akan dihancurkan, kemiskinan disingkirkan, dosa-dosa Anda dihapuskan di kayu salib. Inilah indahnya kayu salib. Saat bangsa Israel merasakan pahitnya air di Mara, Tuhan memperlihatkan sebatang pohon kepada Musa yang ia lemparkan ke dalam air tersebut dan mengubah menjadi manis. Di Keluaran 5 ayat 23. Hari ini, pohon kafari itu telah mengubah keadaan pahit Anda menjadi manis. Karena salib, Anda dapat berharap untuk melihat keadaan pahit dalam hidup Anda dijadikan manis. Saudara sekalian, saya tahu kita semuanya khawatir, sedih, nggak tahu bagaimana. Sama seperti bangsa Israel. Saat bangsa Israel digigit ular di padang gurun, Tuhan memberitahu Musa untuk menegakkan ular tembaga pada sebatang tiang. Tiang itu melambangkan salib dan tembaga berbicara tentang penghakiman. Orang yang melihat ular itu hidup karena ular yang mematikan itu dipakukan dan dibunuh di kayu salib. Bilangan 21 ayat 6. Sama kan sekarang, corona ini datang menghantami manusia, kemegahan kesombongan manusia habis. Orang dulunya kaya sekarang jadi miskin. Kenapa? Bayangkan, dia punya toko di 10 mall 2-3 bulan nggak buka, bagaimana bisa hidup? Jadi karena itu janganlah kita sombong. Kita memandang salib. Tuhan, terima kasih atas usaha saya. Tuhan, terima kasih atas pekerjaan saya. Tuhan, terima kasih atas rumah saya. Kita memandang Yesus, kita mengucap terima kasih kepada Dia. Dan kita akan dikuatkan, akan dipulihkan, akan dijaga. Di kayu salib, semuanya penyakit, kepedihan, kegagalan, dan kekalahan dalam kehidupan Anda dan saya telah disingkirkan. Karena Yesus adalah Sang Pencipta segala-galanya. Hari ini saya tahu COVID-19 ini benar menjadikan dunia ini chaos. Banyak sekali orang yang di PHK, kehilangan pekerjaan dan juga gaji dipotong, bisnis turun. Apa yang kita bisa lakukan? Pandanglah salib dan minta Tuhan ampunin kesombongan kita, kemegahan kita, iri hati kita, kepahitan kita, watak kita, sifat kita. Mari kita percaya Yesus sanggup memberkati kita, merubah kita, membimbing kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang indah ini. Biarlah firman Engkau membentuk kami supaya kami sadar tidak ada harapan di dunia ini, hanya salib Engkau yang begitu berarti. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara ini dan Bapak Presiden dan semuanya dokter dan suster di tangan Engkau. Lindungi mereka, jaga mereka. Yesus. Karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena
mujizatmu di hidup